Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, kami sebut nama beliau Bapak Kasdim Lato Esa. Yang saya hormati pembawa ceramah, penceramah pada sore hari ini, kami sebut dengan beliau, nama beliau dengan hormat Bapak Yasin Ibrahim. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, teristimewa Bapak Kasih Binadik, marilah acara pada sore ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Momi Antu. Pada rekan dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar kada bi ali fir'auna wal lajina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi junubihim wallahu sadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satuqlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra
كافرة يرونهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalamilah yang dibawakan oleh Momi Panto. Mohon maaf tadi salah, dan pada Momi disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan oleh Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Yasin Ibrahim. Kami hormati pengurus Badan Takmir Masjid. Kami cintai, kami banggakan jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dipertemukan kembali dengan Pak Ustadz Yasin. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian, terutama kepada bapak-bapak yang saat ini sedang mengikuti program rehabilitasi sosial. Ini penting bapak-bapak sekalian. Jadi bukan berarti juga tidak nyampe ke bapak-bapak yang lainnya. Nah, kami tentunya merasa di bawah ya ambang kegagalan di dalam proses program pembinaan di lapas ini. Kenapa kami katakan demikian? Begitu ketatnya kami memberlakukan sistem penilaian yang dilakukan oleh para wali, ternyata masih banyak yang jebol. Apa buktinya Bapak-bapak sekalian? Ya,
Di tahun 2022 itu kurang lebih 110 orang yang melakukan integrasi dengan masyarakat luar. Artinya dibebaskan sebelum tanggal pembebasan. Apa yang terjadi di sana? Lebih dari 10 orang itu melakukan pelanggaran kembali dan masuk ke lapas. Berarti di atas 10% ya. Di atas 10% ini termasuk besar. Kegagalan ini besar, 10%. Kemudian di tahun 2023, biar saya Bapak semua tahu semua nih. Ya. 2023 berapa yang kita usul? Hampir 40 sekarang nih yang kita usul. Kurang lebih lah begitu yang sudah sampai dengan bulan 6 ini sudah menjalani proses integrasi, baik itu asimilasi di rumah ataupun PBCB ya. Berapa yang gagal Bapak-bapak sekalian? Ini catatan kami sudah mau masuk 5. Berarti masih di atas 10% sudah di saat sekarang ini. Nah ini tolong Bapak-bapak sekalian, tentunya dengan berbagai pengetatan program yang kita lakukan ini, sehingga pada saat keluar itu tidak melakukan pengulangan lagi. Artinya selesaikanlah dengan baik karena ini barometer Pak. Apapun yang kita lakukan di lapas ini ya, apapun yang kita lakukan di lapas ini tentunya cerminannya tidak baik. Kita mau bergerak misalnya asimilasi, kita perbanyak asimilasi di luar, tapi penilaian dari pusat kita kurang baik. Kita mau bilang kita baik, inilah yang buktinya ada. Maka kenapa kemudian ini agak lambat perjalanannya ini? Karena pihak lain juga, katakanlah Bapas, tidak merekomendasi juga untuk hal itu. Karena kondisi begitu banyak terjadi kegagalan di dalam program baik asimilasi di rumah ataupun integrasi PBCB. Nah, Bapak-bapak, tolonglah menyikapi persoalan-persoalan ini secara arif dan bijak supaya nilai kita juga bisa dilihat. Bukan untuk saya Pak, ya. Kalau kita menunjukkan citra positif, apapun yang kita bikin di sini orang pusat bacanya positif. Apapun kalau citra kita yang kita bangun adalah citra negatif, kita mau bangun positif bagus sekali kita bikin, pandangan pemerintah pusat itu tetap citra kita citra negatif dan dicurigai. Ya Bapak-bapak sekalian, ini sebenarnya ini perjalanannya sudah bagus, sudah mulai mengarah kita ya. Kita sudah mulai mendapatkan trust dari pemerintah pusat, kepercayaan dari masyarakat. Ini saya ingatkan lagi, tolong salinglah kita memahami bagaimana hidup itu sekali aja Pak, tidak berulang-ulang. Ya, apalagi kalau usia kita ini katakan sudah mulai masuk di usia 40, ini masa jaya. Ya, masa jaya dengan kehidupan anak-anak, ya. Kapan lagi kita mau bersama dengan anak kalau misalnya 10 tahun, keluar lagi, masuk lagi 5 tahun. Berapa waktu kita berkumpul yang bisa membiayai kehidupan anak? Apakah kita bisa tahu sebesar apa masa depan daripada anak-anak ini? Itu. Seberapa besar kita dengan keluarga, ya. Jadi kalau 15 tahun di dalam lapas, ya, tidur dengan istri pun hitung berapa lama berkurangnya, 15 tahun Pak. Tidur dengan anak-anak juga kurangnya begitu. Masa depan anak-anak juga suram, kesian juga di luar, distigma oleh teman-teman sekolahnya, distigma oleh rekan-rekan sepermainannya. Maka kita rubah, keluar jadi orang yang terbaik, maka stigma itu kemudian akan hilang dan ini akan naik ratingnya. Bukan rating lapas, tapi rating kita masing-masing akan naik di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa yang kita. Kemungkinan mereka ini hanya terjebak, kemungkinan mereka ini tidak melakukan tetapi ada persoalan. Itu akan jadi di sana menjadi
polemik masyarakat berpikir tentang kita. Tapi kalau kita berpikir, buat apa pikir masyarakat mau ini? Nggak ada masalah, bukan dia yang ini. Nah ini yang kemudian menjadi salah. Hidup itu bukan sendiri. Hidup ini kita bermasyarakat, ya, bermasyarakat, sehingga bagaimana menempatkan diri kita juga dengan masyarakat, demikian juga sebaliknya. Jadilah manusia yang kemudian bisa membangun, menjalin hubungan sesama manusia dengan baik. Rating kita, anak-anak kita, masa depannya, istri dan segala macam itu, kemudian itu juga ada di tangan kita. Kalau kita tidak mau berubah, stigma terhadap mereka juga akan memburuk. Apalagi sudah berulang, sebetul senin boleh mau pakai dia ini, so begitu. Akhirnya kepercayaan itu tidak ada. Kalau kepercayaan sudah hilang, mau apapun kita agak sulit, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila lebih, ya, pada saudara-saudaraku yang direhabilitasi, tolong bangunlah citra positif yang betul-betul. Jadi tidak usah menambah ilmu-ilmu yang tentunya tidak bermanfaat bagi kita, tambahlah ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dan pembinaan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2, dan semoga ini menjadi perhatian kita semua pada beliau disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Yasin Ibrahim. Dengan hormat pada beliau disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ba'da alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati Bapak Kasih, yang saya hormati Bapak Protokol, yang saya hormati Bapak Yasin Bahwa, yang saya hormati Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kodrat, iradat, taufik dan hidayatnya yang selalu ada pada kita. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan dua hadis. Tapi hadis ini sepertinya saling bertentangan. Yang pertama saya bawakan dulu hadis ad-dunya jifatun. Dalam hadis ini dunia itu adalah bangkai. Wa takalibuha kilabun. Jadi dunia ini adalah bangkai. Jadi kalau mau tanya dunia itu dari mana ke mana,
dunia ini bumi yang sudah ada penduduk. Bumi itu kalau sudah ada penduduk, lalu sudah ada wilayah tertentu, itu sudah dunia. Kalau mau ukur, tentu dari Amerika sampai ke Eropa Timur, dari Zazila sampai ke Syam, baru kita di Asia. Itu dunia. Lalu dunia itu kalau kita mau rinci, apa-apa itu dunia itu? Dunia itu apa-apa. Pada umumnya orang membagi dunia itu 3. Dunia pertama yang dikatakan dunia itu, dan manusia terjebak di dunia itu, yang pertama itu harta. Yang kedua, manusia itu terjebak kepada dunia yang kedua, itulah tahta. Itu dunia itu. Lalu yang ketiga, dunia kita terjebak wanita. Tidak keluar dari 3 lingkaran itu, dan itulah yang disebut dunia. Tapi kalau dalam Islam, dunia cuma 2. Wanita digolongkan kepada harta dalam Islam. Sehingga itu ada perintah Nabi, tazawwaju fa inna ya'timan bil mal. Kawinilah perempuan-perempuan yang engkau sukai, dan itu seutama-utama harta. Itu hartop kelapa ribuan hektar, tidak boleh minta tolong sama sawah ribuan hektar itu, ambil kamari air dari sana ke sini. Tidak bisa. Walaupun Pajero, Innova, tidak bisa. Rumah berlantai-lantai tidak bisa. Maka perempuan oleh ajaran Islam ditarik dia ke harta. Tapi jangan pandang dia harta semata-mata. Perempuan itu unik. Di satu sisi dia harta, tapi di satu sisi dia setara dengan kita. Oh? Wanita itu setara dengan kita kalau wanita itu naik statusnya ibu. Kalau wanita, bapak-bapak kalau sudah ibu, mana kita di bawah. Kenapa? Tidak ada orang bertanya di mana bapak Indonesia. Tapi orang bertanya di mana ibu kota Indonesia.
bukan bapak kota Indonesia. Jadi jangan harap itu perempuan itu cuma pemuas, tidak, fleksibel, multiguna. Jadi perempuan itu multiguna. Di satu sisi dia boleh diajak berdialog. Ada si Pajero berdialog. Ini harta yang unik ini. Coba pasang tangan yang belum tazawwaju ini, belum ada istri. Nah, ini yang belum. Nah, jadi segera pasang niat setelah keluar. Karena kalau masih dalam belum boleh pakasi ya. Perempuan dijadikan teman. Wanita itu kalau jadi istri dia, di satu sisi dia diajak berdialog, tukar pikiran sampai intelektual. Iya. Sampai ada sahabat datang ke Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sholatnya Rasulullah di waktu malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Aisyah menjawab sesuai dengan apa yang dia saksikan, tapi cerdas. Dengar baik-baik jawabannya. Salatnya Nabi 4 rakaat salam, lalu 1 rakaat 3 rakaat 1 kali salam. Jangan tanyakan berapa lama dia berdiri. Dia tantang ini laki-laki sahabat Nabi. Jangan tanyakan lagi berapa lama dia berdiri, ruku dan sujud dan seterusnya. Itu pintar itu Aisyah itu. Jangan tanyakan lagi. Nah sekarang kalau kita tanyakan, kenapa nak suruh tanyakan lagi? Kan begitu. Kenapa disuruh tidak tanyakan lagi? Jawabannya, kan pernah Rasul memberikan contoh 2 kali berturut-turut berjamaah. Jadi jangan tanyakan lagi berdiri, kan sudah pernah ada contoh, tapi Aisyah tidak ungkapkan. Tapi cukup dia mengatakan, jangan tanyakan lagi berapa lama dia berdiri. Cerdas itu. Jadi jangan pandang itu perempuan cuma pemuas hawa nafsu. Di satu sisi perempuan itu pengganti cermin. Istri saya ada di Makassar sekarang, jadi saya lihat di cermin keluar tadi. Terakhir Pak cermin di situ Pak Yasin. Tapi kalau ada istri saya tidak bercermin. Termasuk pilihan pakaian ini, dia ajar sama saya. Lalu saya cuma tanya di hadapannya, sudah boleh ini? Melebihi cermin. Dia bilang, Ustadz, ganti itu kemeja. Kalau hanya cermin, kan cuma pola pakaian, kalau sudah rapi sudah. Tapi memadunya beda. Ya kan? Lalu di satu sisi perempuan itu pembangkit tenaga listrik. Tiga kali lipat dari ukuran. Dan tidak ada ilmu, satu disiplin ilmu di dunia yang memperpanjang dan memperkeras kecuali perempuan. Obat itu hanya pembuat penyalur
itu pembuluh darah. Kalau kita laki-laki dari sulbi ke pentil, itu fungsi obat. Yang kita hayalkan tetap istri kita, tetap tunangan kita. Coba minum obat, baru tidak menghayal apa-apa itu istri kita apa semua. Begitu pula itu yang homo, dia menghayal homonya. Coba minum obat kalau tidak menghayal homonya, mau bangkit tidak. Begitu pula yang lesbi, tetap dia menghayal lesbinya. Jadi dunia menurut Islam terbahagi dua. Lalu hasilnya menjadi tiga. Lalu yang kedua ada hadis begini. Ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia adalah menanam dan memetik di akhirat. Lalu kenapa dikatakan bangkai? Lalu yang mengejar bangkai kilabun dalam hadis pertama, dia adalah anjing. Itu dunia yang orientalisnya berbeda. Dunia yang dikatakan jifatun, mengejar tahta, setelah diberikan kepercayaan menyelewengkan amanah, menandatangani yang tidak boleh dia tanda tangan, memberikan kebijakan kepada yang tidak patut dia bijaksana. Siapa yang demikian? Dalam hadis pertama itu kilabun, dia adalah anjing. Yang kedua, harta. Harta itu diwakili dalam ayat, dalam hadis, perdagangan lebih banyak disinggung. Karena di situ tempat bergumulannya persoalan yang hebat. Dalam ayat begini, wa ahalalal bai'a wa ahramar riba. Jadi harta itu dua sisi dia. Kalau salah kita mengelola, dia memilih wa ahramar riba. Riba itu, ini contoh. Di gelas misalnya kita ukur beras. Kita beli bumbu, kita jual bumbu. Kalau kita beli bumbu, kita jual rata, maka yang kita keluarkan itu, itulah ahramar riba. Kenapa orang penasaran mengejar itu yang sedikit, lalu membuang yang besar? Luar biasa. Kenapa tidak ambil ini dari sini ke sini, atau yang cuma tuturuganya itu? Ya kan? Tapi kalau itu setiap hari dikejar, ente kilab, anjing anda. Dalam hadis. Bukan dia bilang, iya sih. Bukan dia bilang ini insan manusia. Ente anjing. Kenapa cuma mengejar itu yang kecil itu? Nah pahala besar.
itu harta. Kemudian wanita, itu yang dimaksud kilabun, menikmati dalam senggama di luar pernikahan. Hadis bilang ente anjing. Kenapa Nabi pakai KUA? Alasan apa itu susah itu mau kawin? Rasulullah menikahkan anaknya Aisyah radhiyallahu anha kepada Ali radhiyallahu anhu. Dua bersamaan yang datang, satu hartawan dan bangsawan, kedua sepupunya yang miskin. Tapi Nabi memilih sepupu yang miskin. Siapa yang ada anak gadis? Pasang tangan. Memilih mana? Kalau seperti Rasulullah kedatangan dua pemuda, satu yang kaya, satu yang miskin. Tapi yang duluan Ali, karena Ali sudah dapat dari intelijen, dari mata-matanya, bahwa 1-2 hari datang sahabat Rasulullah yang roya. Maka malam itu Nabi Ali langsung berhadapan dengan Nabi. Lalu Nabi tanya, ada harta li? Kan Ali, ada harta li? Tidak ada ya Rasul. Lalu ente datang melamar anakku, lalu tidak ada harta, bagaimana itu? Kan perempuan harus diberi mahar, harus. Tapi Nabi teringat, masih adakah baju perang yang aku berikan kepadamu wahai Li? Ada ya Rasul, ambil. Begitu datang, lalu Nabi bersabda, gaulilah Aisyah dengan sebaik-baik. Diakad nikah, ada saksi sahabat 2 orang. Kalau begitu model, maka dunia wanita itu mazra'atul akhirah. Dunia menanam, di sana memetik. Kalau dapat jabatan menandatangani sesuai dengan regulasi, maka jabatan itu mazra'atul akhir. Kalau kita berjualan, kita mau ambil yang saya contohkan saja, bukan bumbungnya. Dari standar liternya ke bawah, mana yang lebih banyak? Kalau itu pilihan, maka mazra'atul akhir. Tapi ada lebih soe, mencari pintas, tidak perlu berdagang, kaya tanpa modal, pergi malam-malam. Ya tak? Ada ayam tatera sapu. Ya tak? Ada orang anak gadis lewat sapu, culik, ya kan? Kalau begini model, dalam hadis sudah tidak ada panggilan abang, tidak ada mas, tidak ada buya, tidak ada kiai, ente anjing, kilab. Jadi dunia yang dimaksud oleh Nabi, bahkan ada
Ada satu ungkapan masih diperdebatkan oleh ahli hadis, tapi boleh diambil manfaat matan hadis itu. Ada yang mengatakan hadis, ada yang atsar, artinya ada sisa kalimat Nabi yang panjang. Itu namanya hadis atsar. Tapi ada yang mengatakan ini bukan hadis, ada yang mengatakan kalau ulama, oke lah, kita ambil hikmah saja dari ungkapan ini. I'mal li dunya kaka'annaka ta'isu abadan. Kerjakanlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Jadi semangat. Jadi kalau bapak curug bukan bapak, baru merokok lagi satu batang habis. Kan begitu. Menganggap hidup abadan, semangat sepanjang hari, semangat sepanjang malam. Lalu yang kedua, wa amal akhiratika kaka'annaka tamutu gaddan. Kalau engkau mengerjakan akhirat seolah-olah engkau mati besok, atau paling tidak saat inilah aku bersujud. Jadi kalau sudah menganggap inilah asar terakhir, tidak main-main itu asar itu. Kalau menganggap maghrib itulah yang terakhir, tidak main-main itu maghrib. Nah, kalau begitu pedoman kita, mazra'atul akhir, di sana kita memetik, itulah bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, pahala. Jadi dunia yang dimaksud menurut Islam dibahagi dua, hasilnya tiga. Idza mata banu adama in katahu amaluhu. Apabila mati anak Adam, cucu Adam, melahirkan tiga. Yang pertama, au ilmu yuntafa'u bihi, yaitu orang menggunakan ilmu yang berguna, bermanfaat, lalu diamalkan orang, lalu terus menerus. Jadi dunia itu yang disuruh kejar. Silakan menjadi S1, S2, S3, profesor, silakan. Kalau masih ada titel lebih dari profesor, kejar itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberikan manfaat kepada sesama manusia. Ambillah falsafah pisang. Pisang itu kita tebas, dia mau tumbuh kamari kasih. So hidup dia, kalau kita tebas, masih hidup lagi dia kasih. Terakhir orang sudah tidak mau tebas, dia masih hidup, baru dia mengeluarkan buahnya dengan permohonan maaf. Maafkan saya, bukannya saya tidak memberikan yang terbaik, tapi karena saya 3 kali dibunuh, inilah buah hasil buah saya. Menjadi kecil-kecil itu buah pisang kalau, tapi dia tetap berbuah. Jadilah pisang yang ditebas 10 tahun tidak jadi masalah. Ponis 20 tahun tidak jadi masalah, ya kan? Diponis seumur hidup tidak jadi masalah, ditembak tidak jadi masalah. Terakhir baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti Saddam Hussein, begitu menjelang putusan, dia cuma Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Mati adalah yang aku tunggu-tunggu. Mati adalah idamanku. Dan mati adalah pujaanku. Saddam di negeri Irak diputus hukuman gantung. Tidak jadi masalah. Yang kedua, tahta tadi digunakan sebaik-baiknya. Ada orang minta tolong, datang. Tapi ada orang yang mengajak kolusi, tunggu dulu. Nepotisme, tunggu dulu. Ente kita saudara, tapi tunggu dulu, mana regulasi? Begitu regulasi dibacakan tidak boleh, minta maaf. Maafkan saya. Mazra'atul akhir. Lalu anak dalam Islam itu 4 itu sebenarnya bukan tidak menambah lagi 5 dan seterusnya. Cuma itu Allah batasi pada waktu itu, oleh Allah dibatasi sampai 4. Asalkan adil. Jadi mau nambah istri tidak jadi masalah. Yang penting istri itu solihah 4. Turunannya 10 setiap orang, 40 tidak menjadi masalah. Yang penting soleh dan solihah. Adnan Khashoggi, seorang yang terkaya di Saudi Arabia, tidak ada anak, tapi istrinya 40 istri, lalu solihah semua. Adnan Khashoggi, kalau ada sepatu yang merek Khashoggi yang top itu, yang soleh semua. Jadi kalau tinggalkan 3 ini, sama kita orang, bapak dari penjara keluar kembali ke masyarakat, yang penting 3. Kami yang belum masuk, kan ini kan masih berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi saya diulu-ulukan, besok lusa datang di sini lagi, Ustadz. Karena kalau ustadznya pasti tidak menipu. Saya jamin. Kalau ustadznya tidak zolim, kalau ustadznya saya jamin tidak mencuri, kalau ustadz pasti tidak korupsi, kalau ustadz pasti tidak berzina. Tapi kalau Yasin Ibrahim pasti korupsi, boleh jadi korupsi. Kalau terpisah itu ustadz. Iya, pasti Yasin Ibrahim berzina, boleh jadi. Boleh jadi dia pencuri, boleh jadi dia penipu, boleh jadi dia menjadi pembunuh. Kalau ustaz, kalau Yasin Ibrahim boleh jadi, karena ahli tasawuf Imam Al-Ghazali mengatakan kabulus subuti wal intifai. Boleh jadi, boleh pula tidak jadi. Jadi ini Yasin ini boleh membunuh, boleh tidak membunuh. Tapi kalau ustaz tidak. Iya. Makanya kita di dunia ini kita meninggalkan yang 3. Setelah kita wafat, kita sebarkan ilmu yang terbaik diamalkan oleh orang. Mencari turunan sebanyak-banyaknya soleh dan solihah.
mencari istri sebanyak-banyaknya seperti Anan Kasogi 40, tapi solihah semua boleh. Tinggalkanlah jasa itu, tapi jangan kita seperti tikus. Bapak tahu itu tikus? Dia meninggalkan capnya, namanya cap tikus. Setiap orang yang minum teler semua. Jangan jadi tikus begitu. Billahi fi sabilil haq. Kepada Allah kita berjuang dalam kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Kepadanya kita mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berdoa. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ridailah pertemuan ini, karena sesungguhnya kami penuh dengan dosa, maka bukalah pintu untuk kami bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tetapkan dalam kalbu kami, dalam hati nurani kami, ini kali pertama dan kali terakhir untuk kami berbuat dosa kepadamu ya Allah. Setelah ini ya Allah, bedalah kalbu kami sehingga kami hanya memilih yang baik-baik saja ya Allah. Ya Allah, ridailah pertemuan ini, karena pertemuan ini mempertautkan hati kami ya Allah. Dengan penceramah, dengan protokol, dengan yang pengundang, penceramah, dan terutama kasih ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya Allah. Dan tetapkanlah keyakinan kami meninggalkan yang batil dan mengerjakan yang halal ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizkimu yang halal, dan kepada keluarga yang kami sekarang ini kami tinggalkan di rumah masing-masing ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayahmu seperti kami di sini ya Allah, keluarga yang kami tinggalkan ya Allah. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi, tetap kami tinggalkan tempat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, dan datangkanlah rizki yang halal yang kami tidak menduga sebelumnya ya Allah. Bahkan itu kepada kami dan kepada keluarga kami yang kami tinggalkan sekarang ini ya Allah. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun majibud da'awat ya qadiyal hajjat ya qadiyal hajjat ya qadiyal hajjat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.